Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai The Batman tahun 2022 nih. Oke, di DC Fandom ini ya, jujur aja gua nggak nonton di live stream DC Fandom karena gua udah nggak kuat dan gua tuh tidur dari jam 3. Oke, gua tuh jam 3 dan bangun jam 5 pagi langsung syuting Black Adam tadi ya. Kalau kalian belum nonton videonya ada di deskripsi. Oke, lanjutlah. Jadi kita akan bahas mengenai video review Batman tahun 2022 dan ini udah rilis di DC Fandom. Oke, kemarin malam ya. Dan jujur, oh my god sih. Oh my god, ini gua kaget sih ketika gua ngeliat trailernya yang dirilis oleh WB langsung. Gua melihat keseluruhan trailer ini, oh my god, kelamnya Batman dapet sih. Mohon maaf nih. Dan vibe-nya Batman Robert Pattinson yang gua awalnya sangat-sangat ragu di trailer kedua ini, oh my god, lebih kelihatan banget. Dan juga berbagai macam adegan-adegan baru semuanya ada di sini. Oke, setelah review dari gue, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Dan jangan lupa untuk donasi di nyawel.co/Angelo. Karena begitu donasinya udah terkumpul banyak, maka gua akan bisa live streaming untuk kalian sepanjang malam. Oke, thank you lah. Lalu kita akan bahas mengenai The Batman tahun 2022. Oke, ya udah dirilis di DC Fandom kemarin malam. Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Yo, kita akan bahas mengenai The Batman tahun 2002 nih. Oke, ya kita udah mendapatkan tanggal pastinya kapan ini akan dirilis, itu tanggal 4 Maret tahun 2022 di US ya. Jadi kita belum dapat informasi apapun di Indonesia kapan tayangnya. Tapi jelas kita udah dapat tayang officialnya 4 Maret tahun 2022. Oke. Dan di sini kita diperlihatkan banyak banget adegan baru nih. Mohon maaf nih, kita diperlihatkan dari awal scene ketika kita melihat ada penangkapan Edward Nygma. Nah, kita bisa melihat bahwa Edward Nygma ditangkap di sebuah cafe di mana kepolisian berhasil menangkap dia. Dan ternyata di adegan selanjutnya ada shot di mana kita bisa melihat cangkir yang ada lambang tanda tanya. Nah, yang buat Batman fans banget nih tahu lah ini pastinya apa. Dia itu adalah The Riddler. Edward Nygma udah ditunjukkan di sini. Dan gini, untuk si Paul Dano sendiri ya, kita belum melihat secara fisik dia bagaimana karena di trailer ini masih sangat dahsyat sekali. Gua nggak tahu apa di pikiran Matt Reeves juga WB ketika mereka tidak menunjukkan wajah asli si Paul Dano sebagai The Riddler. Gua nggak tahu, tapi yang jelas kayaknya ini akan menjadi kejutan buat kita sebagai fans gitu ya. Tapi yang jelas di sini ada scene penangkapan si Riddler. Oke, tapi di sini The Riddler membiarkan dirinya tangkap pasti ada rencana. Nah, ini gue yakin banget ini pasti sini belum berakhir nih kalau kita udah lihat scene seperti ini ya. Tapi the best sih untuk scene-nya, masih membuat kita penasaran gitu loh. Kenapa The Riddler ini dia tuh langsung ditangkap situ karena apa? Nah, ini kita masih permasalahan di sini ya. Oke, lanjut ya. Terus akhirnya kita bisa melihat The Riddler ini ketika dia itu akan diinterogasi oleh para kepolisian di Gotham, terutama oleh Batman sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa Batman sendiri sangat-sangat emosi, Pak. Dia sangat emosi, entah kenapa, entah apa kasusnya apa. Tapi yang jelas kita bisa melihat bahwa The Batman ini sangat-sangat emosi ketika dia menginterogasi si Edward Nygma di kantor kepolisian GCPD. Makanya lo bisa melihat ekspresinya si Robert Pattinson sebagai Batman itu dia benar-benar emosi, Pak. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia itu emosi atau bagaimana, tapi jelas dia itu sangat-sangat marah, juga sangat-sangat emosi di Batman di sini. Tapi ya kita bisa nanti mungkin bisa tahu lah ide story seperti apa, dan kemungkinan The Riddler ini akan menjadi titik dari titik lemahnya The Batman ini. Karena gini, The Matt Reeves ini gue sangat setuju ketika dia menguatkan villain sekelas The Riddler. Karena gini, kalau kita udah baca di komiknya, sebenarnya The Riddler itu adalah villain yang sama buat Batman itu kebingungan. Dan The Riddler itu cerdasnya sama, malah melebihi si Bruce Wayne. Karena si The Riddler ini dia tuh bisa mengendalikan semua pikiran Batman, dan juga dia tuh bisa memberikan teka-teki yang bisa dibilang itu out of the box, Pak. Makanya ini benar-benar buat Batman itu sangat-sangat tertekan lah menghadapi villain yang satu ini. Ya karena sampai sekarang di trailer sendiri itu kita masih belum diperkenalkan kostumnya bagaimana. Oke. Dan sedikit akhirnya kita bisa melihat bahwa ada selanjutnya ada melihat scene Batman ngelawan anak buah Joker. Oke. Ini udah dikonfirmasi bahwa ini Batman ngelawan anak buahnya Joker. Jadi bisa di sequel berikutnya kemungkinan Joker akan kembali di sini ya. Dan ya gue mau tahu Jokernya siapa, aktornya, terus artis make up seperti apa, karena gue pengen tahu Joker yang mereka bangun sini seperti apa. Apakah dia tuh hanya sebagai villain sekelas Joker yang kayak di Joker Phoenix, atau Joker yang jatuh ke dalam es chemical seperti di komik, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini sebenarnya menarik sih kalau mereka mengeluarkan anak buah Joker. Dan ini literally Easter egg.
ini tuh Easter egg untuk kedepannya akan mengeluarkan Joker, karena ini udah dipastikan ini mereka ini adalah anak buah Joker. Nah, kita bisa melihat bahwa si Batman ketika dia bertarung, dia tuh sudah sangat-sangat gimana itu, emosinya udah kayak marah gitu loh. Dia tuh merasa kayak tugas apa yang sudah dilakukan sekarang itu kayak merasa dia tuh sia-sia. Jadi dia tuh merasa apa yang dilakukan sekarang tuh, waduh, dia tuh tertekan banget. Dan juga anjir gile untuk battle yang, mohon maaf nih, Batman-nya battle kalau gua lihat koreografinya, dia tuh gaya bertarungnya hampir seperti mirip kayak Christian Bale, hampir kayak Christian Bale, karena dari lihat mukul, dari cara dia mukul, nendang segala macam, menghindar serangan, itu persis hampir mirip kayak Christian Bale, oke? Karena ya memang Batman-nya versi muda ya, jadi kita masih belum tahu lah seperti apa nanti kisahnya. It's okay banget untuk Batman. Dan juga sepanjang trailer ini gue bisa merasakan vibe dark yang sangat-sangat bagus sih. Dan tapi darknya gak terlalu dark banget. Jadi darknya mereka itu darknya sekelas vigilante Batman, karena Batman kan juga The Dark Knight, harus dipakai vibe yang dark juga. Dan di sini gue melihat bagus dari segi musiknya, tone-nya, bahkan pergerakan karakternya sangat-sangat bagus ini. Terutama gue suka ketika si pendekatan Catwoman dan juga Batman, karena jadi kita bisa melihat bahwa Selina Kyle, oke? Selina Kyle yang awalnya gue kira dia di sini hanya sebagai villain, ternyata dia bukan villain, dia sebagai hero-nya. Karena kita bisa melihat berbagai macam adegan di trailer ini, kita diperlihatkan bahwa dia itu kebanyakan nolong Batman juga sebagai hero-nya, sidekick-nya Batman lah seperti itu. Makanya gue pengen tahu Catwoman situ perannya seperti apa. Apakah dia itu hanya sebagai cameo doang atau dia muncul semua adegan sini, gue nggak tahu. Tapi yang jelas Catwoman di sini ini totally bagus sih. Cara dia mendekatkan dengan Batman bagaimana, menyerang bersama untuk mengalahkan musuh-musuhnya bagaimana, itu benar bagus sih. Bagus banget untuk Catwoman-nya, at least bagus sih. Untuk aktrisnya ya Zoe bagus banget sih, bagus banget. Tapi di sini kita belum melihat topeng bagaimana, topeng Catwoman bagaimana. Tapi kita udah at least udah diperlihatkan gerakannya atletis Catwoman bagaimana, udah diperlihatkan sih di sini sih. Gitu ya. Oke, adegan selanjutnya kita bisa melihat bahwa ada adegan si Batman ini langsung pergi ke sebuah diskotik. Yang dimana diskotik ini ada si Penguin. Nah, kita bisa melihat The Penguin Oswald Cobblepot itu yang udah gila sih. Gua pengen tahu Penguin seperti apa. Dan ternyata di trailer ini gua bisa melihat The Penguin yang mereka bangun di sini, dia tuh bener-bener bukan kayak komikal banget, oke? Dia tuh ekspresinya, marahnya, dan juga gaya berbicaranya itu bukan kayak komik banget. Jadi gue seneng banget si Matt Reeves ini, dia tuh bisa menerapkan karakter komik, tapi pada saat dia mengimplementasikannya ke dalam film, itu mereka bener-bener seolah villain sangat-sangat berbahaya dan juga tidak komikal. Ini gue suka banget. Ini adalah Penguin dimana dia tuh nggak pakai ini lagi, nggak pakai apa namanya kacamata ini lagi, kacamata satu, juga nggak pakai topi bener lagi. Itu bener-bener kayak Penguin versi zaman dulu. Tapi di sini ini Penguinnya bener-bener mafia yang zaman sekarang lah. Jadi gue bisa melihat Penguinnya, oh my god, ini kayaknya bagus sih. Karena dari gelakannya dia, si Penguin ini nggak takut sama Batman. Dari gelakan dia, jadi gue bisa melihat dia tuh kayak nantang Batman. Oh, stop it. Itu bagus sih. Dari dia tuh ngomong tuh dan juga, oh my god, bagus banget untuk The Penguinnya. Karena The Penguin situ, ini perannya itu masih belum menjadi bos mafia. Oh ya, ini fun fact ya, yang gue dapatkan dari kalian juga, dari para fans DC yang lainnya, yang mengatakan bahwa The Penguin ini pada saat di The Batman ini dia tuh masih belum jadi bos mafia, dan dia masih jadi anak buahnya si Don Falcone. Oke, Don Falcone adalah bos mafia terbesar di Gotham, dan itu adalah saingannya dari Don Maroni. Nah, memang di Gotham itu ada berbagai macam pertarungan mafia antara si Salvatore Maroni dan juga si Don Falcone. Nah, si Falcone dan juga Maroni ini adalah sebuah dua gangster di mana mereka itu berseteru untuk memperebutkan wilayah kota Gotham untuk memperluas daerah mereka, sehingga yaitu namanya perang mafia lah ya. Dan si Oswald Cobblepot ini alias si The Penguin ini itu masih ikut dengan si Falcone tersebut. Makanya ini mereka referensinya masih pakai referensinya Gotham, oke? Kan Gotham kan juga sama. Gotham itu di series ini diceritakan bahwa si Oswald Cobblepot itu juga adalah anak buah si Falcone, dan dia mengkhianati Falcone dan juga mengambil alih kekaisarannya dia, maka dia disebut sebagai Raja Gotham. Itu yang gua dapat di Gotham series. Tapi kalau di sini ini kayaknya mereka ambil referensi dari sana deh, karena ya ini kalau ini benar berarti mereka ambil referensi dari sana. Karena ya The Penguin ini gua pengen tahu apakah dia bisa seperti di komik atau gimana, tapi yang gua tahu. Tapi di sini di film ini menurut gua oke. Menurut gua oke, dan juga untuk dia dialognya, skripnya, bahkan aktingnya pun bagus sih. Sekilas ya, ini masih trailer deh, karena ya at least menurut gua the best untuk Penguinnya. Mereka desainnya untuk kostumnya, bahkan itunya pun untuk visinya pun itu nggak seakurat komik, nggak apa lah.
Tapi yang jelas ada itu mancungnya sama masih ada ya juga, tapi nggak pakai kacamata juga nggak pakai topi bundar. Itu menurut gua harus dihilangin karena itu nggak sesuai dengan era tahun sekarang, karena udah lalu-lalu, udah tahun 90-an dulu. Gitu. Tapi fix ini The Batman ini ada di tahun sekarang. Mungkin banyak masih mengira bahwa The Batman itu adalah versi mudanya Ben Affleck. Salah ya. Ini masih banyak banget yang memberitakan bahwa bang, The Batman itu kan versi Ben Affleck itu dulu ya. Zaman dulu seperti itu, bahwa mengatakan bahwa The Batman ini adalah masa lalunya Ben Affleck. Memang konsep awal seperti itu, tapi kan udah dibantah oleh Matt Reeves bahwa ketika udah negosiasi dengan Ben Affleck hanya menjadi produsernya untuk project ini, oke? Dan si Matt Reeves sudah menjadi sutradaranya. Makanya The Batman Project yang dulu yang villainnya si Deathstroke itu udah dibatalkan, oke? Ya, seperti itu, oke. Dan jika kita bisa melihat beberapa adegan yang sangat action ya, actionnya udah ditonjolkan banget, dan juga segi darknya yang ditonjolkan di sini, gue bisa melihat bahwa The Batman cara dia bertarung, terus dia tuh bertarung dengan kegelapan juga, itu vibe-nya dapat banget sih, dan gak bikin sakit mata, oke? Mohon maaf nih, untuk kegelapan dan juga mereka mengatur semua dark vibe banget, itu nggak terlalu gelap, dan ketika kita melihat Batman bertarung di tengah-tengah kegelapan, kita masih bisa melihat, oke? Karena ada berbagai macam lighting segala macam itu memperjelas semuanya, karena itulah namanya film. Lu namanya film, kalau lu memperlihatkan pertarungan dalam kegelapan tapi lu itu semua gelap, lah itu salah. Lu apa yang kita tonton gitu loh. Tapi di sini menurut gue bagus. Ini Matt Reeves sudah mulai melihat bahwa oh, kita bisa gini-gini nih. Bagus, dia mengarahkan itu meskipun dark, tapi kita masih bisa ngelihat itu loh. Jadi vibe horornya, dark itu masih ada lah. Ya, gue pengen tahu The Penguin-nya sih, karena gue masih menunggu vibe The Penguin seperti apa untuk the next story-nya juga sequelnya. Karena katanya juga The Penguin akan menjadi sequel film berikutnya, dan ini masih banyak berita yang masih hoax di mana-mana, dan ini belum dikonfirmasi oleh Matt Reeves sendiri. Tapi di sini literally untuk trailernya bagus banget, oke? Udah mengundang banget lah, sebagai fans Batman tuh udah mengundang banget lah di sini dah. Gitu. Lanjut ya. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat si Bruce Wayne, oke? Si Bruce Wayne sama si Alfred. Nah, kita udah melihat Alfrednya nih. Mohon maaf nih, untuk Alfrednya ini adalah aktor yang memerankan villain di Black Panther, dan juga dia itu adalah aktor yang sering memerankan monster di berbagai macam film-film monster kayak The Hobbit, King Kong, juga berbagai macam lainnya. Itu adalah Andy Serkis ya. Yang gue tahu Andy Serkis itu orang yang garang, Pak. Lu bisa melihat bahwa Andy Serkis itu orang yang garang juga. Itu adalah sutradara dari Venom 2, oke? Dan di sini ketika gue melihat dia sebagai Alfred, mohon maaf, untuk semua kegarangannya dia, muka garangnya itu semuanya dihapus, dan juga gue melihat dia sebagai Alfred itu bagus sih. Sekilas bagus ya, karena gue melihat Alfred itu adalah seorang guardiannya si Bruce Wayne, dan wajah itu biasa aja, gak segarang itu. Tapi ketika kita melihat di sini, dia tuh benar-benar bukan orang yang garang, Pak. Jadi benar-benar wajah itu bukan wajah-wajah yang garang, juga pantas, Pak, jadi Alfred. Mohon maaf nih, Alfrednya nggak ketahuan banget, dan juga untuk postur tubuhnya ini benar-benar tentara banget sih, karena si Alfred Pennyworth kan adalah bekas tentara kan ya, bekas marinir lah di masa lalu. Jadi ini mereka mengambil unsurnya dari series Pennyworth dan juga Gotham series sih, karena mereka mau mengambil unsur dari masalah Alfred, sehingga Alfred si Andy Serkis, dan itu udah nyambung karena si Alfred itu dulunya adalah mantan marinir, mantan tentara, mantan CIA, mantan agent. Jadi itu bener-bener ini fokusnya udah bagus banget sih untuk Alfrednya si Andy Serkis. Ya, bagus banget, karena gue bisa melihat Andy Serkis itu di filmnya dimana dia itu bukan orang yang garang, karena si Alfrednya hanya sebagai guardian si Bruce Wayne doang. Itu bagus sih. Dan sekecil kita bisa melihat si Bruce Wayne pakai kacamata hitam. Oh my god, bagus sih. Si pakai kacamata hitam, dan juga itu ini kayak Bruce Wayne banget sih. Ya, ini ada unsur Bruce Wayne yang kaya lah ya. Ada unsur Bruce Wayne yang brengsek segala macem. Bagus. Dia melayani si Bruce Wayne bagaimana, dia membantu si Bruce Wayne di Batcave bagaimana. Itu beberapa scene ada sih di sini. Cuman si Alfred ketika dia tidak ini, dia tuh kebanyakan tuh khawatir dengan Bruce ya. Ini memang mereka tuh mengambil sedikit dari Alfrednya versi Michael Caine di versi Batman Begins, oke? Karena ini kan settingnya di Batman Year 2, oke? Di Year 2, tapi mereka mengambil konsepnya seperti Batman Year 1, oke? Mereka seperti di situ. Makanya di sini udah ada Bat Signal. Nah, udah ada Bat Signal, terus ada si Jim Gordon bagaimana, terus mereka menghadapi kasus-kasus yang seperti biasa bagaimana. Jadi ini storynya ini masih belum ke spoiler banget ya. Ini belum ke spoiler, bahkan ini mereka hanya menayangkan semua beberapa adegan yang dipotong-potong, itu pun hanya adegan action, sehingga untuk ceritanya mereka nggak spoiler banget. Ini gue suka, makanya kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di story ini, karena kelihatannya The Riddler ini akan menghabisi Batman kayaknya ya.
Kayaknya dia itu akan menjadi villain utama The Batman yang benar-benar sangat-sangat gila sih. Karena dari scene-nya aja si Batman itu sangat-sangat kecewa. Apakah dia akan menjadi tokoh yang sangat-sangat brutal, ataupun si The Riddler ini punya masalah dengan Batman, dimana The Riddler ini pernah membunuh seseorang yang Bruce Wayne sayangi. Mungkin seperti itu. Makanya Batman pada saat dia tuh menginterogasi The Riddler di awal-awal scene tadi, itu sangat emosi pak. Wah gitu. Dan scene akhir cerita, di scene final kita bisa melihat bahwa The Penguin dan The Batman ini mereka kejar-kejaran mobil. Nah, mereka kejar-kejaran mobil nih, mohon maaf, bagus. Dan ketika si Penguin meletakkan di belakangnya, dikira Batman udah mati. Oh my god, bagus. Bagus sih. Mohon maaf nih untuk Batmobilnya, kita bahas Batmobilnya. The Batmobilnya itu mereka pakai mobil Porsche doang, dan juga itu hanya didesain sedikit, oke? Jadi mobilnya dipakai di sini itu gak kartunis banget, dan juga gak ada lambang kelawar, di mana lambang kelawar tuh gak kayak di komik. Jadi mereka benar-benar hanya mobil biasa yang dimodif kecepatannya juga dimodif nosnya. Itu aja yang gue lihat ya. Makanya ini Batman noir banget sih, karena mereka ambil unsurnya dari Batman noir, oke? Kalau kalian belum baca komiknya silahkan baca, oke? Lanjut ya. Dan cerita akhirnya kita bisa melihat The Batman ketika sebelum ada logo The Batman, dia tuh langsung mengambil The Penguin. Terus di backgroundnya ada api. Bagus sih, bagus. Itu menyesalkan bahwa The Batman ini hero tapi dark. Nah gitu. Jadi vibe darknya mereka itu nggak lupa pak. Jadi oh my god, ini adalah unsurnya bagus sih. Mohon maaf nih. Tapi satu sisi ya, ini the villain Penguin ini gua mau tahu, karena di sini ini kebanyakan itu juga adalah The Penguin-nya. Nah, sementara The Riddler itu hanya 2 scene 3 scene kalau nggak salah ya. Tapi kebanyakan di sini yang tujukan adalah The Penguin-nya. Nah, gitu. Jadi gua mau tahu The Penguin ini seperti apa role-nya di sini. Tapi katanya orang-orang yang udah menonton film ini, katanya The Penguin ini hanya scene-scene sedikit doang. Dia nggak muncul beberapa adegan, dan kebanyakan yang di shot sini ada The Riddler-nya. Ya seperti itu ya. Makanya di sini gue melihat, aduh, ya gak apalah. Tapi kita bisa melihat literally suasana kota Gotham itu bagaimana di versi The Batman ini. Karena kota Gotham yang digambarkan di film ini sangat-sangat gelap pak. Mohon maaf nih, ini kota kayak nggak ada lampunya pak. Karena di sini gue melihat, oke, bagus untuk sinematografi bagus. Cuman ya mohon maaf nih, kota Gotham bener-bener kota yang gelap. Cuma nggak segelap ini pak. Mohon maaf nih, gua melihat semalam itu kota-kota Gotham itu kan nggak ada lampu pak. Semua kota-kota Gotham cuma nggak ada lampu. Yang ada lampu cuma ada adegan di shot doang. Jadi inilah kekurangan di mana gua melihat kok gini sih kota Gotham yang mereka bangun nih, kayak kota Gotham versinya Ben Affleck gitu, yang dimana kotanya Gotham tuh kosong semua kayak Batman v Superman. Pertarungan Doomsday apa coba itu? Pertarungan di Gotham tapi Gotham kayak nggak ada kota isinya. Itu ya gua ngakak sih gua ngeliat sih gitu. Tapi di sini yang gua lihat itulah salah satu yang dimana gua tuh agak protes, dimana ini kota Gotham. Saya itu adalah kota dimana kota itu ada banyak lampu, meskipun malam hari ya. Itu kan namanya gedung-gedung perusahaan apapun tuh itu kan ada lampu. Tapi di sini literally mereka tuh mati lampu semua pak. Entah kenapa mereka nggak bayar listrik atau gimana, gua nggak tahu. Tapi jelas ini benar-benar bagus sih untuk shot-shotnya, bahkan untuk sinematografinya, bahkan CGI-nya sangat minim itu. Ini benar-benar bagus sih. Bagus, mohon maaf. Ini udah mengundang banget kita untuk menonton film The Batman, karena di video Black Adam gua kemarin itu kebanyakan mereka tuh komen-komennya, "Bang, The Batman, Bang, Batman." Iya, tahu. Karena kita sebagai fans DC fandom ya, apalagi kita udah menonton itu, kita kan pasti menunggu Black Adam sama The Batman doang yang kita tunggu di sini. Makanya The Batman ini mereka memperlihatkannya sangat-sangat bagus sih. Tapi untungnya untuk story-nya, untungnya mereka nggak ke-reveal, karena yang mereka perlihatkan sini adalah beberapa adegan doang, dan itu nggak menuju ke story-nya. Oke, kita hanya diperlihatkan beberapa scene-scene doang, jadi seperti itu. Makanya ya untungnya mereka nggak spoiler ceritanya lah, untung lah. Ini gua bagus karena ini namanya trailer, itu lu nggak boleh spoiler ceritanya, nggak boleh. Lu hanya memperlihatkan beberapa adegan doang, ya dimana adegan itu tuh nggak sampai menjadi klimaks untuk endingnya. Nah seperti itu. Makanya gue suka sih untuk Matt Reeves ketika dia membuat trailer The Batman ini, itu nggak spoiler banget pak. Nah sama kan di The Batman pertama yang kemarin. Nah bagus sih untuk The Batman ini. Gue sangat terhibur, dan juga gue sangat menantikan untuk The Batman tahun 2022 nanti. Dan gue pasti akan review lah. Pasti gue akan review, karena ya ini adalah hero DC yang paling gue sangat sukai banget. Ya bagus untuk acting Robert Pattinson, semua aktor-aktor side-nya, bahkan Catwoman, bahkan The Penguin-nya. Oh my god, bagus sih, bagus. Brutalnya masuk banget. Dan kayaknya gua nggak tahu ya apakah Batman ini akan R-rated atau enggak, tapi just kayak ini adalah R-rated sih. Gua nggak tahu ya, daripada gua sok tahu lagi, mending gua tunggu aja lah apakah ini ratingnya R atau PG-13. gua nggak tahu, tapi jelas ya kita tunggu aja lah konfirmasi dari Matt Reeves bagaimana. Oke, ya itu aja mengenai video kali ini mengenai The Batman. Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komen di bawah, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, thank you. Itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk gua buat video mendidik tapi kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.
Adios. Woo!